بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita dari kitab Syarah al-Ushul Tsalatsa atau penjelasan daripada 3 landasan pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama, setiap muslim harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena dia adalah pencipta kita dan dia yang kita ibadahi, dan tentu saja tidak logis kalau kemudian dia yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menyayangi kita, senantiasa menyediakan daripada apa yang kita butuhkan, dan juga dia yang kita sembah, dan dia juga yang akan menyiapkan balasan tentang penyembahan kita, lalu kemudian kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, maka kewajiban pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala agar tertanam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beribadah kepadanya dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, tanpa intimidasi, dan tanpa iming-iming, kecuali apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, manusia yang Allah berikan amanah untuk membimbing manusia dalam beribadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kecintaannya kepada kita semua hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, dan rasul tersebut datang dari setiap masa. Sejak Nabi Adam alaihissalam, dia telah diutus sebagai nabi, sampai kepada Nabi Idris juga sebagai nabi, dan kepada Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama. Dia senantiasa hadir dalam setiap kehidupan manusia agar kemudian manusia tidak menyimpang dari tujuan di mana dia diciptakan. Manusia senantiasa berusaha untuk menyimpang dari apa yang Allah kemudian berikan kepadanya, dan itu kita buktikan dalam sepanjang kehidupan. Sejak Nabi Nuh alaihissalam terjadilah penyimpangan manusia yang pertama, ketika mereka beribadah kepada 5 patung, yang dulu patung tersebut adalah orang-orang yang soleh, sebagaimana dalam Al-Quran dalam surah Nuh ayat yang ke-23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Maka para pembesar daripada orang-orang dari kaum Nuh alaihissalam, maka mereka menyampaikan kepada yang lainnya, mengatakan, janganlah kita meninggalkan penyembahan kepada Tuhan kita, jangan meninggalkan penyembahan Tuhan kita Wat, kemudian Suwa, Yaghus, Ya'uqa wa Nasr. Jadi ada 5 yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu Wat, kemudian Suwa, Yaghus, Ya'uqa wa Nasr. Dan di dalam tafsir disebutkan kelima orang ini adalah orang-orang yang soleh. Karena kesolehan mereka sehingga masyarakat sangat mencintainya. Setelah mereka semua sudah meninggal, sebagai bentuk kecintaannya, maka mereka kemudian senantiasa mengenangnya dengan melaksanakan ritual-ritual yang dilarang. Lalu setelah itu tidak puas dengan itu, maka dia kemudian menulis nama-nama mereka itu dan disimpan di rumahnya. Tidak cukup dengan nama, ditingkatkan menjadi gambar, dan tidak cukup dengan gambar, ditingkatkan menjadi patung. Dan itulah yang mereka hadirkan di setiap mereka mengadakan kegiatan
dipasang di tengah-tengah mereka, lalu mereka dianggap sebagai yang memberikan kepada mereka keberkahan dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah awal daripada penyimpangan manusia dari misi kenabian. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengadab daripada umatnya Nabi Nuh setelah didakwai selama 950 tahun, hampir 1000 tahun. Setelah sudah sampai pada puncaknya, maka Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Maka dibuatlah perahu Nabi Nuh alaihissalam, mengangkut daripada orang-orang yang beriman, yang dalam riwayat dikatakan kurang lebih 80 orang. Jadi dalam 10 tahun dakwah beliau hanya 1 orang yang ikut. Bisa dibayangkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dia kemudian mengajak kaumnya lailan wa nahara, siang dan malam, dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara terang-terangan. Mereka didatangi, tetapi justru mereka lari sambil menutup kepalanya dan menutup telinganya. Itulah suasana umatnya Nabi Nuh alaihissalam sampai pada puncaknya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa qala Nuh la tadhar alal minal kafirin dayara innaka in tadarrum yudillu ibadak wala yadir illa fajiran kafar. Dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau sisakan satupun mereka di muka bumi ini. Jika engkau sisakan, mereka akan kembali melahirkan anak yang fajiran kafar, orang yang senantiasa bermaksiat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima doa tersebut. Maka Allah kemudian menurunkan hujan, dan setelah itu datang banjir. Dan setelah itu bukan sekedar banjir, tetapi air yang menggulung. Disebutkan bahwa air itu keluar dari tanah dalam keadaan muncrat. Ini mungkin kayak mirip-mirip disebut dengan tsunami. Sehingga kemudian tidak ada satupun di antara mereka yang hidup, kecuali yang tinggal dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Itulah kemudian para nabi hadir mengawal daripada manusia dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 syarat. Yang pertama, ibadah tersebut ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan daripada peribadatannya, bukan kepada yang lain. Jadi para nabi kemudian hadir untuk mengawal daripada manusia agar kemudian mereka beribadah hanya kepada Allah. Lalu setelah itu adalah yang kedua, mengikuti daripada contoh nabi. Contoh nabi sebagai orang yang diberi amanah untuk mengajarkan kaifiatul ibadah. Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka syarat yang kedua amal diterima adalah dia harus mengikuti contoh yang apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna daripada ucapan kalimat itu, yaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi dan saya bersaksi bahwa Allah SWT adalah satu-satunya sembahan dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya panutan di dalam beribadah. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam. Beserta dengan dalil-dalilnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makna din sebagian, kemudian makna Islam. Makna din diantaranya adalah al-jaza wal hisab. Itu adalah balasan dan hisab. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, maliki yaumiddin.
yang menguasai hari pembalasan. Jadi salah satu makna din adalah hari pembalasan. Ya, bukan sekedar agama saja. Jadi din itu memiliki beberapa makna. Bisa berarti agama. Ya, seperti didasar dalam surah Ali Imran ayat 19. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya Islam yang agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Din bisa bermakna ibadah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak mereka diperintahkan kecuali hanya mengikhlaskan ibadah. Jadi makna din di sini berarti ibadah. Ya. Kemudian makna din yang lain adalah makna tentang madhab, aliran, pemahaman. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke surah ayat yang ke 26. Surah Al-Ghafir ayat 26. Ya. Sebagaimana Fir'aun berkata kepada para pembesarnya, dia mengatakan, ya, biarlah aku yang membunuh Musa. Ya. Biar dia panggil Tuhannya. Ya, aqtulu Musa. Ya, walid rabbah. Ya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Ya. Jadi dia mengatakan biar aku yang membunuh Musa. Ya. Dan suruh dia panggil Tuhannya. Aku khawatir jika kemudian Musa itu kemudian mengganti daripada pemahaman kalian, agama kalian. Ya, adat istiadat kalian. Ya, ini mereka tidak mau. Ya. Kemudian kita masuk kepada makna Islam. Ya. Makna Islam ya diambil dari beberapa kata, di antaranya al-islamu al-wajh. Ya, menyerahkan wajah. Ya, menyerahkan wajah. Jadi di antara makna Islam adalah menyerah. Ya, menyerah, ya, menyerahkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30, apa hakim wajah kalidini fitratallahi alladzi fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lam. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah yang menciptakan manusia di atas fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah tersebut. Ya. Dan itulah agama yang lurus. Namun banyak manusia yang tidak tahu. Ayat ini menunjukkan bahwa secara nas dan faktual bahwa orang yang tunduk kepada itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan itu bisa dibuktikan. Masjid kita ini kalau sekiranya kaum muslimin sadar tentang bagaimana keutamaan pergi ke masjid, maka tidak ada orang yang tinggal di rumahnya. Ya, bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya mereka tahu apa yang didapatkan pergi sholat berjamaah, ya, lalu mereka tidak bisa, maka mereka akan minta dipapah. Ya, mereka akan minta kemudian dan mereka mau berdiri di antara saf sambil dipegang oleh orang yang ada di sisi kiri kanannya. Tetapi semua adalah Allah Subhanahu wa taala semua sembunyikan. Apa tujuannya? Untuk menguji di antara hamba-hamba yang kemudian memiliki basirah, memiliki pengetahuan, memiliki kemudian naluri untuk kemudian menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin berbahagia, di antara doa yang harus banyak kita ucapkan dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Minta agar Allah kemudian tidak palingkan hati kita, tidak bengkokkan hati kita setelah Allah kasih petunjuk. Karena petunjuk ini sangat mahal. Iya. Kalau kita mau membayangkan bagaimana suasana misalnya, Abu Thalib, ayah daripada Ali bin Abi Thalib, paman Rasulullah SAW, di tengah-tengah kenabian, menyaksikan peristiwa yang menakjubkan pada diri Nabi SAW.
Tapi karena dia tidak mendapatkan petunjuk, maka dia tidak meninggal dalam keadaan Islam. Iya. Meskipun Nabi SAW sangat menginginkan pamannya untuk kemudian masuk ke dalam Islam, di saat-saat sakaratul maut, ya, maka Nabi tidak pernah berhenti dan tidak putus asa dengan pamannya. Ya, di saat Abu Thalib menjelang kematiannya, maka Nabi datang, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku. Ya, ammi itu adalah paman saudara bapak kita. Ya, katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini saya jadikan sebagai hujjah untuk membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi di sekitarnya ada Abu Jahal, ada Al-Walid bin Mughirah, dan tokoh-tokoh pembesar Quraisy. Kemudian mereka senantiasa memberikan pengaruh kepada Abu Thalib. Iya, atarghabu millata Abi Thalib, maka kamu kemudian membenci daripada agama Abu Thalib, dan terus menerus begitu. Iya, sampai kemudian menghembuskan napasnya terakhir. Iya, maka Nabi sedih dengan kejadian itu. Iya, maka Allah menegur Nabi dengan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau sukai, yang kau cintai, tapi Allah kasih petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi di sini menunjukkan bahwa hidayah itu adalah bukan barang mahal, hadirin berbahagia. Kalau kita dikasih petunjuk, maka mari kita menjaga petunjuk itu. Salah satu bentuk menjaga petunjuk adalah senantiasa belajar Islam. Ya, karena petunjuk itu bisa redup dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, dan memang manusia membutuhkan disebut dengan penguatan makanan jiwa. Manusia bisa berpaling ketika jiwanya kosong. Itulah sebabnya maka ilmu itu makanan jiwa kita. Ya, makanan jiwa. Ya, sehingga kemudian walaupun kita tahu tentang sesuatu, lalu kemudian kita tidak senantiasa menuntut ilmu, maka itu sekedar pengetahuan belaka dan tidak memberikan efek kepada diri kita. Kita sudah tahu semua bahwa kalau begini tidak boleh, tapi terkadang masih kita lakukan. Mengapa? Jiwa ini tidak kuat. Jiwa ini kemudian mampu dipengaruhi oleh setan, karena setan tugasnya adalah membujuk manusia, memalingkan manusia, melupakan manusia, agar mereka kemudian menemani dirinya masuk dalam neraka. Iya, kita lihat bagaimana bapak kita Adam alaihissalam, yang luar biasa. Allah sudah kasih dia arahan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan dekati pohon ini, kalian berdua jangan, suami istri jangan dekati pohon ini, karena kalau kamu mendekatinya kamu akan menjadi zalim. Akan tetapi apa yang terjadi? Ba'azallahuma syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fi. Apakah tetapi mereka baru digelincirkan oleh syaitan. Dan dia masuk di sela-sela daripada kelalaian Adam alaihissalam bersama dengan istrinya, dan dia berhasil menaklukkan hati daripada keduanya. Lalu setelah itu Adam alaihissalam beserta dengan istrinya memakan buah yang dilarang. Pada Allah sudah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Sebelum dikatakan makan apa yang ada di surga ini. Apa yang kamu sukai. Apa yang kamu sukai di surga, maka silakan makan, tetapi hanya satu, jangan dekati yang satu itu. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa perkara yang dibolehkan itu lebih banyak daripada yang dilarang. Hanya memang manusia selalu yang diingat adalah yang dilarang. Sampai anak-anak dulu mengatakan, saya ini pergi pengajian, saya jangan kalau pergi pengajian semua sudah dilarang, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi dia lupa bahwa di sekitarnya ada ribuan sesuatu yang Allah bolehkan untuk dilakukan, hanya sedikit, maka Allah jelaskan akan ada sedikit. Jadi Allah menjelaskan yang sedikit, bukan yang banyak, karena asalnya yang ada di mana adalah untuk kita. Allah ciptakan ini untuk kita memang.
Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan alladzi ja'alakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja minas samaati rizqan lakum. Ya, fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, Allah mengatakan Allah telah menciptakan daripada Allah membentangkan daripada bumi ini agar kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian meninggikan daripada langit sebagai atap kita. Langit ini bukan sekedar naik begini. Dia punya besar plus yang sangat besar. Iya, di atas bumi kita, di atas langit ini ada namanya atmosfer. Iya, atmosfer ini masih banyak lapisan-lapisannya ke atas. Salah satunya adalah ozon. Ozon itu yang kalau dalam ilmu kimia namanya O3. Iya, O3 itu ozon. Fungsi ozon adalah menyeimbangkan antara suhu di malam hari dan di siang hari. Iya. Saya dulu waktu belajar, ya karena saya ini pertanian, ya belajar klimatologi. Iya. Disebutkan kalau sekiranya, iya, tidak ada ozon, maka suhu di malam hari itu adalah minus 103. Ya, atau di bawah 0. Orang akan membeku dengan yang sangat membeku. Dan di siang hari derajat suhu menjadi sampai 93 derajat Celcius, hampir mendidih orang. Iya. Jadi di malam hari membeku, di siang hari dia hampir mendidih. Tapi ada ozon yang Allah letakkan, kemudian terjadi keseimbangan. Di siang hari tidak terlalu panas dan di malam hari tidak terlalu dingin. Luar biasa. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tinggikan langit ini untuk sebagai atap kita. Termasuk jatuhnya meteor dari luar. Kalau mereka masuk, ya batu itu masuk ke dalam bumi ini, maka kita hancur. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya memasang yang disebut dengan lapisan udara di atas langit yang mengikis mereka, ya, dan mengikis daripada batu tersebut sehingga tidak sampai ke permukaan bumi. Ya, termasuk meteor tersebut adalah juga melempar daripada setan yang senantiasa ingin mencuri berita untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu Allah SWT meletakkan daripada langit ini di atas sebagai atap bagi kita agar kita aman. Lalu setelah itu Allah menurunkan hujan dari langit. Hujan ini adalah membawa berkah. Ya, dengan hujan itu Allah mengeluarkan daripada rezeki agar kita hidup. Maka Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengadakan tandingan, artinya jangan beribadah selain Allah Subhanahu wa taala sementara kamu tahu. Anda tahu bahwa Allah adalah pencipta kita, pemelihara kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau demikian maka tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya makna Islam yang berikutnya adalah al-istislam, ya, yaitu adalah menyerah diri, menyerahkan diri. Oleh karena itu Al-Quran menyebutkan bahwa bumi ini semuanya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa waktunya? (7:05). Iya. Jadi bumi ini berserah diri kepada Allah. Iya, maka Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 83, afa ghairallahi dini yabghun lahu aslama fis samawati tawa wa qarha wa la turja'un. Apakah mereka memilih agama selain Islam, padahal apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit semuanya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak suka. Ya, makanya ada namanya disebut dengan sunnatullah atau disebut dengan kauniyah. Iya, hukum alam. Dan hanya ada namanya hukum syar'i. Hukum syar'i. Hukum yang Allah datangkan kepada kita sebagai aturan. Maka siapa yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Itu hukum syar'i. Iya. Dan semua adalah suka.
Dalam hukum alam ada yang dia tidak suka dan ada yang dia suka. Iya. Ada yang dia suka dan ada yang dia tidak suka. Meskipun kita mengatakan bahwa semua yang terjadi pada diri kita, apakah Allah suka atau tidak, itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan seluruh perbuatan kamu. Jadi kita bergerak, berjalan, bersuara, mendengar, melihat, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan semua ya daripada perbuatan. Iya. Oleh karena itu maka tidak ada perbuatan kita yang Allah tidak lihat. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa semua perbuatan kita tidak ada yang luput. Baik atau buruk, semua tercatat dengan catatan yang rapi. Seperti sekarang orang merekam, ya ada foto, itu begitu. Semua rekaman kehidupan kita ada. Tatkala kita bermaksiat, tatkala kita berbuat, semua ada punya rekaman lengkap. Tidak ada yang kabur-kabur, tidak ada yang tergulung, tidak ada yang error, tidak ada. Semuanya bersih, terang menderang. Ya, maka wajar kalau kemudian nanti kita di hadapan Allah, catatan yang datang kepada kita itu adalah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa catatan perjalanan manusia sejak dia menginjak dewasa sampai dia meninggal itu sebanyak 99 kitab. 99 kitab. Satu kitab besarnya sejauh mata memandang. Kira-kira berapa ratus hektar itu? Satu buku sekian ratus hektar. Catatan kita di hadapan Allah itu sangat banyak. Oleh karena itu yang berbahagia kalau sekiranya Allah tidak sayang kita, kita tidak ada. Iya, tidak ada yang lolos dari, tidak ada yang masuk ke dalam surga. Tapi hanya Allah sayang kita. Maka disinilah kemudian pentingnya kita menjadi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang kemudian taat kepada Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat Nabi. Orang-orang yang beriman semuanya kita cintai karena mereka adalah orang-orang yang Allah cinta. Ya. Belum lagi kita berbicara tentang nanti di dalam setelah kita meninggal, satu perjalanan yang sangat menegangkan dan sangat mengerikan adalah ketika kita berjalan di atas sirat. Sirat ini tidak ada orang yang dituntun lagi. Ya. Sebuah jembatan yang disebutkan, ya, apa namanya, besarnya itu lebih tipis daripada pedang yang sangat tajam. Iya. Bukan dikatakan rambut di bola 7. Iya. Pedang yang sangat tajam, begitulah sirat itu kita lewati. Dan manusia berjalan di atasnya dengan keadaan yang bermacam-macam. Ada orang yang lari, ada orang yang berjalan dengan baik, ada orang yang sangat cepat seperti kilat, dan ada orang yang terseok-seok, dan ada orang yang kemudian merangkak, dan ada orang yang lepas. Iya. Dan di atas daripada sirat itu di bawah ada neraka jahanam. Iya. Neraka jahanam. Iya. Tempat manusia yang diberikan kepada orang-orang yang durhaka. Adapun orang kafir tidak dihisap. Jadi orang kafir tidak dihisap karena tidak ada amalnya yang bisa dihisap. Hanya diperlihatkan amalnya semua. Lalu setelah itu amalnya hilang. Ya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadimna min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mereka diperhadapkan kepadanya amal-amal mereka, dan amal mereka itu terbang seperti debu. Iya. Allah juga menyebutkan tentang penyesalan orang-orang kafir dalam Al-Quran. Ya laitani kuntu turaba. Ya Tuhanku, kenapa saya tidak jadi tanah saja? Ketika mereka menyaksikan daripada binatang, tanaman, setelah mereka kemudian ditanya tentang apa yang mereka lakukan dalam katanya dengan manusia, lalu setelah itu kemudian dikatakan kalian jadi tanah saja, maka mereka semua jadi tanah kembali. Maka pada saat itu mereka mengatakan, mengapa kami tidak jadi tanah? Ya, itulah penyesalan
orang-orang kafir. Allah juga menggambarkan dalam Al-Quran, ya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat itu berandai-andai kalau sekiranya mereka di dunia dahulu menjadi muslim. Ya, tetapi tidak ada gunanya penyesalan. Hidup ini hanya satu kali saja. Tempat kita bertarung adalah dunia ini. Kapan kemudian kita lepas dunia ini, ya, maka tidak ada kebahagiaan lagi setelah itu. Ya, oleh karena itu maka berbahagialah kita menjadi seorang muslim. Seorang yang kemudian meskipun mungkin banyak dosa kita, tetapi kita adalah orang-orang yang kemudian masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kemudian mengampuni kita. Dan kalau sudah ampunan itu sudah dilakukan dan masih ada dosa, maka kita akan dihukum. Ya, mungkin kita dimasukkan ke dalam neraka. Meskipun dengan waktu yang terbatas. Iya. Akan tetapi tentu kita berharap bahwa Allah masukkan kita ke dalam surga. Oleh karena itu mari kita kemudian betul-betul menjadikan agama kita ini sebagai panutan kita dalam kehidupan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuk kepada pengertian tentang Islam, ya, yang diberikan para ulama dengan pengertian Islam secara umum, yaitu adalah ibadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan sejak Allah mengutus para rasulnya hingga terjadi hari kiamat. Iya, sejak Allah mengutus para rasul hingga hari kiamat, dan hal tersebut adalah banyak disebutkan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat agama yang dari dulu. Agama ini adalah satu saja sejak dahulu, tidak ada agama lain. Agama Islam. Meskipun memang sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa rasul yang diutus bersamaan. Misalnya Nabi Ibrahim itu bersama dengan Nabi Lut. Karena ketika Allah SWT akan mengazab kaum Lut dengan mengutus 3 malaikat, ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil. Ya, yang 3 malaikat ini disebut dengan malaikat kehidupan. Jadi malaikat ini namanya malaikat kehidupan. Mengapa dikatakan malaikat kehidupan? Karena Jibril alaihissalam adalah menurunkan wahyu menghidupkan manusia, jiwa manusia. Iya. Sehingga ketika orang tidak beriman, maka dia mati jiwanya, mati hatinya. Iya. Kemudian malaikat kehidupan yang kedua adalah malaikat Mikail yang menghidupkan tanaman, iya, menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, gempa bumi semuanya, mengatur awan di udara. Iya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu maka manusia bisa hidup. Ya, maka dikatakan dia malaikat kehidupan. Iya, yang memberikan rezeki kepada manusia. Dan malaikat kehidupan yang ketiga adalah malaikat Israfil yang meniup sangkakala yang dengannya manusia bangkit untuk yang terakhir kalinya. Iya. Jadi bangkitnya manusia yang terakhir adalah itulah kebangkitan untuk selamanya. Iya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan tentang, iya, kehidupan dan kematian. Manusia mati 2 kali dan hidup 2 kali. Iya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma la turja'un. Mengapa kamu kufur kepada Allah? Padahal dahulu kamu mati. Lalu Allah menghidupkan kamu setelah mempertemukan, ya, sperma ayah dan ibu kita, setelah berproses dalam rahim ibu. Di umur 4 bulan Allah kasih kita ruh. Dan ini sekaligus tambahan pelajaran bagi kita. Jika ada seorang anak yang kemudian gugur dari kandungan seorang ibu dan umurnya sudah 4 bulan, maka dia diperlakukan seperti orang dewasa dalam menguburkannya. Iya. Tapi kalau misalnya di bawah itu, maka dia dikuburkan biasa saja tanpa upacara, tanpa seperti orang yang dewasa. Tetapi jika sudah 4 bulan, maka dia wajib dikafani, wajib dimandikan, wajib disolatkan, dan wajib dikuburkan dengan
bersama dengan kaum muslimin. Iya. Dan ini fikih yang tentu perlu kita tahu, karena sebagian di antara kita tidak tahu masalah ini. Iya. Sehingga kita katakan bahwa ya, ketika manusia sudah dikasih ruh, itulah kehidupan pertama. Iya, kehidupan pertama. Setelah itu kemudian dia berproses, ya, baik di alam rahim, kemudian di dunia hidup, lalu setelah itu kemudian kematian kedua adalah di alam barzah. Ini disebut dengan alam kubur. Barzah itu artinya pembatas yang dengannya manusia berpisah dengan dunia. Karena itu tidak pernah ada orang yang ribut-ribut mengatakan, kita sudah disiksa ini. Tidak ada itu. Dan tidak pernah ada surat dari akhirat, dari kubur mengatakan, ya, wahai manusia tobat semua, ya, saya sudah disiksa ini. Tidak ada itu. Iya. Dan itu rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi pernah menggambarkan kepada kita, kalau sekiranya beliau mengatakan, kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan, maka saya akan memperdengarkan kepada kalian tentang bagaimana histerisnya manusia dalam kubur ketika disiksa. Dan kalau sekiranya kalian mendengarkan daripada teriakan tersebut, maka kalian akan pingsan. Ya, kita akan pingsan. Setiap orang manusia berada dalam kubur, kita pingsan lagi. Nah, ini luar biasa. Ya, ini bentuk kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang membatasi pendengaran kita. Jadi pendengaran ini jika dia terbatas, itu ada hikmahnya. Ya, kalau kita kan ada namanya dalam ilmu fisika namanya ambang batas pendengaran. Ada pendengaran yang tidak bisa didengar dan ada yang tidak bisa didengar. Kalau dengar maka pecah gendang telinga. Kalau misalnya kecil tidak dengar juga. Iya. Kalau nanti ada di fisika itu ada berapa hertz kemudian tidak dengar, dan berapa hertz kemudian dia bisa memecahkan gendang telinga. Dan Allah kemudian membatasi pendengaran kita, sehingga kemudian kita tidak mendengarkan daripada histerisnya manusia. Adapun binatang mendengarkan. Binatang mendengarkan itu bagaimana orang-orang dalam kubur itu disiksa. Hanya manusia dan jin tidak diperkenankan untuk mendengarkan. Karena kalau sekiranya mendengarkan mereka pingsan. Bisa dibayangkan kalau kita sementara naik pesawat, tiba-tiba bunyi pesawat, kemudian pilot kemudian pingsan, pesawat masuk di laut. Setiap hari kita katakan pesawat jatuh. Ada anekdot dibagi di ya, ada seorang seorang yang tukang sapu pesawat, dia dapatkan buku panduan menerbangkan pesawat. Oh, dia buka, cara membunyikan pesawat. Ya, langsung dia kunci, ternyata bunyi. Kalau misalnya untuk kemudian kasih jalan, ditarik ini gini, dia kasih, jalan betul-betul jalan. Untuk menerbangkan ditarik bilang begini, dia langsung terbang. Ya. Begitu selesai mengatakan, adapun bulu kedua bagaimana cara mendarat, maka di sebelah dijual di toko di sebelah. Itu kan ya sudah di udara, kemudian tinggal pegang telinga kemudian jatuh di bumi. Iya. Nah, itu adalah tentang anekdot kehidupan. Oleh karena itu kita lanjut kembali bahwa ya Allah Subhanahu wa taala kemudian ya mengutus daripada para nabi adalah untuk mengarahkan manusia agar manusia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu tentang kehidupan tadi kita sudah sebutkan, maka setelah kehidupan yang kedua adalah kita dibangkitkan, dan itulah kehidupan yang terakhir. Ya, tidak ada lagi setelah itu. Iya. Makanya di sanalah kemudian Allah Subhanahu wa taala kita akan lihat. Semua orang beriman akan menatap Allah Subhanahu wa taala. Innakum satara ila rabbikum kama satara ila ila qamrilatal badar. Kamu akan menyaksikan Tuhanmu sebagaimana kamu akan memandang daripada bulan di bulan purnama. Bagaimana terangnya Allah itu terpandang daripada orang-orang yang beriman. Dan itulah kenikmatan dalam kehidupan kita. Tidak ada kenikmatan yang didapatkan manusia setelah dia memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kemudian orang-orang beriman meneguk daripada telaga Nabi, maka mereka tidak akan hutu untuk selama-lamanya. Setelah menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kenikmatan untuk yang dirasakan selama-lamanya kecuali daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia akan diberikan dari apa yang mereka
dapatkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu yang berbahagia, inilah pentingnya kita memahami betul tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat, sehingga kita tidak lupa dan lalai dalam kehidupan kita. Jangan sampai dunia menggoda kita, lalu setelah itu kita lupa kembali tujuan kita sesungguhnya. Saya kira demikian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah SWT kemudian memberikan taufik kepada kita, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.